Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lina Tania Marlin, Guru Produktif Kehutanan SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Mata pelajaran Teknik Konservasi Tanah dan Air untuk kelas 12 Kehutanan. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu untuk menjelaskan teknik konservasi tanah dan air dengan metode sipil teknis atau mekanik, dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu melakukan teknik konservasi tanah dan air dengan metode sipil teknis atau mekanik. Konservasi tanah dan air secara mekanis atau sipil teknis terdiri dari teras bulu, teras bangku, saluran pembuangan air dan pengendali, dan embung. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan teknik konservasi tanah dan air secara mekanis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga dapat melakukan konservasi tanah dan air secara mekanis sesuai dengan petunjuk teknis. Konservasi tanah dan air secara mekanis atau sipil teknis yaitu tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan teknik konservasi tanah dan air secara mekanis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian melakukan konservasi tanah dan air secara mekanis sesuai dengan petunjuk teknis. Konservasi tanah dan air secara mekanis atau sipil teknis berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah. Sedangkan untuk konservasi tanah secara mekanis atau sipil teknis untuk pengendalian erosi diantaranya teras gulud, teras parit buntu atau rorak, teras kredit, teras individu, teras kebun, teras datar, teras batu, dan teras bangku. Untuk materi saat ini kita mempelajari tentang teras gulud terlebih dahulu. Pengertian dari teras gulud yaitu bangunan konservasi tanah berupa gulud dan tanah dan selokan atau saluran air yang dibuat sejajar kontur, di mana bidang olah tidak diubah dari kelerengan permukaan tanah asli. Di antara guludan besar dibuat satu atau beberapa guludan kecil. Teras dilengkapi dengan saluran pembuangan air sebagai pengumpul limpasan dari drainase teras. Tujuan menahan laju aliran dan endapan ke lereng bawah. Dan persyaratan teknisnya yaitu kemiringan lereng 10-15%, kedalaman tanahnya lebih dari 30 cm, jenis erosinya erosi permukaan, penggunaan lahannya tanaman semusim, diterapkan pada tanah yang memiliki daya infiltrasi tinggi, diperlukan saluran pembuangan air untuk mengalihkan aliran permukaan ke sungai. Diterapkan pula pada lokasi dengan ketersediaan tenaga kerja dan modal terbatas. Sedangkan untuk gambar teknis teras gulud diantaranya seperti ini. Untuk permukaan rumput yang akan ditanami yaitu 10-15% itu sebagai tanaman penguat. Dan kemudian dibuat saluran kecil dengan jarak 2-3 meter di antara saluran kecil dan saluran air. Kemudian disesuaikan dengan lereng asli dan dibuat guludan besar dengan jarak 10 meter antara tanaman penguat dengan guludan besar. Sedangkan untuk kelebihan teras gulud, biaya pembuatan relatif lebih rendah daripada teras bangku. Dapat dilakukan pada tanah-tanah bersolum dangkal. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di http://forbesterlife.docspots.co.id/2013/teras individu HMTL. Untuk materi saat ini tentang teras gulud sekian dulu dan terima kasih. Sampai ketemu di penjelasan teknik konservasi secara mekanis atau sipil teknis yang kedua, yaitu beberapa terasering yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.